Kelas 10 IPS 2 tugas presentasi Kesultanan Islam Kerajaan Demak dan Kerajaan Mataram. Anggota 10 Devita Ardianing Azhara, 13 Faza Kalia Salsabila, 17 Indria Susilo Hapsari, 18 Laila Rahmadewi. Kerajaan Demak. Lokasi Kerajaan Demak. Lokasi Keraton Demak yang pada masa itu berada di tepi laut, berada di Kampung Bintara. Saat ini telah menjadi bagian kota di Demak di Jawa Tengah. Sebutan kerajaan pada periode ketika beribu kota di sana dikenal sebagai Demak Bintara. Proses penyebaran Islam di Kerajaan Demak. Kerajaan Demak dianggap sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Ajaran Islam berkembang dengan pesat karena didukung oleh peranan Wali Songo. Demak banyak melahirkan wali. Peranan para wali tersebut sangat besar dalam penyebaran Islam di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kerajaan Demak sangat berperan besar dalam proses Islamisasi pada masa itu. Kerajaan Demak berkembang sebagai pusat perdagangan dan sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Sistem pemerintahan Kerajaan Demak. Yang pertama adalah pemerintahan Raden Patah. Di bawah pemerintah Raden Patah, Kerajaan Demak mengalami kemajuan dan kejayaan pada masanya. Beberapa bidang yang berhasil disukseskan yaitu perkembangan agama Islam yang makin meluas, pertahanan dan perluasan kerajaan, serta sukses menjalin kerjasama dengan para umara dan ulama. Yang kedua adalah pemerintahan Pati Yunus. Setelah Raden Patah meninggal, kedudukan raja berikutnya diisi oleh sang putra, yaitu Adipati Yunus atau juga dikenal dengan Adipati Unus. Tak jauh berbeda dengan sang ayah, sistem pemerintahan Kerajaan Demak yang dianutnya masih sama, yaitu menganut sistem teokrasi. Pemerintahan Sultan Trenggana, puncak kejayaannya Kerajaan Demak berada di bawah pimpinan Sultan Trenggana. Kehidupan sosial budaya di Kerajaan Demak. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Demak telah berjalan teratur. Pemerintahan diatur dengan hukum Islam. Akan tetapi, norma-norma atau tradisi-tradisi lama tidak ditinggalkan begitu saja. Perekonomian Kerajaan Demak. Di bidang ekonomi, Kerajaan Demak berperan penting karena menjadi daerah penghubung antara penghasil rempah-rempah di timur dengan Malaka sebagai pasar di barat. Perdagangan Kerajaan Demak juga maju. Komoditas yang diekspor Kerajaan Demak antara lain beras, madu, dan lilin. Kerajaan Demak juga mempunyai daerah pertanian yang cukup luas dan sebagai penghasil makanan, terutama beras. Melalui kegiatan pertanian dan perdagangan tersebut, kehidupan ekonomi masyarakat di Kerajaan Demak berkembang lebih baik. Penyebab runtuhnya Kerajaan Demak. Penyebab utama runtuhnya Kerajaan Demak pada pertengahan abad ke-16 adalah A. Perang saudara merebutkan tahta Kerajaan Demak. B. Kerajaan Demak dikalahkan oleh Portugis di Malaka. C. Kerajaan Demak dihancurkan oleh pasukan dari Panarukan. D. Perang saudara antara Demak dengan Majapahit. Dan E. Tidak ada raja yang pandai dalam mengendalikan pemerintahan. Peninggalan Kerajaan Demak. 1. Masjid Agung Demak. 2. Pintu Gledek. 3. Soko Tatal dan Soko Guru. 4. Beduk dan Kentongan. 5. Situs Kolam Wudu. Kerajaan Mataram. Lokasi Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah bagian selatan. Pusatnya berada di lembah Sungai Progo yang meliputi dataran tinggi Magelang, Muntilan, Sleman, dan Yogyakarta. Proses masuknya agama Islam di Kerajaan Mataram. Pada masa Panembahan Senopati, agama Islam sudah banyak dianut oleh penduduk di Kerajaan Mataram. Hanya saja pola keagamaannya cenderung sinkretis. Sebagai raja di Kerajaan Mataram, Panembahan Senopati menjadikan agama Islam sebagai agama resmi kerajaan. Secara garis besar, pola kebijakan Panembahan Senopati terhadap agama di Kerajaan Mataram Islam adalah mengangkat wali-wali Kadilangu sebagai penasihat dan pembimbing kerajaan, pengembangan tradisi Islam, dan memberikan jawatan pemerintahan yang disebut dengan Reh Pengulon atau lembaga kepenghuluan. Sistem pemerintahan Kerajaan Mataram. Untuk kehidupan berpolitik, Kerajaan Mataram kuno memiliki sistem birokrasi yang tertata.
Terdapat beberapa istilah dari sistem pemerintahan kerajaan ini, yaitu Rakrian Mahamantri yang merupakan pembantu utama raja, Rakrian sebagai pejabat administrasi, dan Raka yang merupakan penguasa daerah. Sosial budaya Kerajaan Mataram. Kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Mataram kuno sudah teratur. Terlihat dari sikap gotong royong mereka saat membuat candi bersama. Sikap toleran di antara masyarakat sangat baik. Terbukti dengan adanya dua aliran kepercayaan yang berbeda, tetapi mereka tetap bisa bersosialisasi. Pada budaya sendiri ada perkembangan dalam seni tari, seni pahat, seni sastra, dan lainnya. Selain itu, juga muncul akulturasi antara kebudayaan Hindu, Buddha, dan Islam. Contohnya adalah acara grebek yang pada awalnya adalah sebuah tradisi pada zaman Majapahit untuk pemujaan roh nenek moyang, kemudian digeser untuk perayaan Hari Besar Islam. Perekonomian Kerajaan Mataram. Letak geografisnya yang berada di pedalaman didukung tanah yang rindang menimbulkan Kerajaan Mataram sebagai tempat pertanian atau agraris yang cukup berkembang, bahkan menjadi tempat pengekspor beras terbesar pada masa itu. Rakyat Mataram juga banyak melaksanakan acara perdagangan laut. Hal ini sanggup terlihat dari dikuasainya daerah-daerah pelabuhan di sepanjang pantai utara. Perpaduan dua unsur ekonomi, yaitu agraris dan maritim, bisa menimbulkan Kerajaan Mataram memiliki lengan berkuasa dalam percaturan politik di Nusantara. Akhir Kerajaan Mataram. Pada kepemimpinan Pakubuwana II merupakan akhir dari kejayaan Kerajaan Mataram Islam. Hal ini ditandai dengan penandatanganan penyerahan kedaulatan Mataram kepada VOC pada tanggal 11 Desember 1749. Namun, secara de facto, Mataram ditundukkan sepenuhnya pada 1830, sampai akhirnya pada 13 Februari 1755 menjadi puncak perpecahan Kerajaan Mataram Islam. Hal ini ditandai dengan perjanjian Giyanti yang membagi Kerajaan Mataram menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Yogyakarta. Usai dibagi menjadi dua wilayah, perpecahan kembali melanda Kerajaan Mataram sehingga pada 1757 terjadi Perjanjian Salatiga. Namun perpecahan ini berakhir pada 1830 saat Perang Diponegoro selesai. Seluruh daerah kekuasaan Surakarta dan Yogyakarta dirampas oleh Belanda. Akhirnya, pada 27 September 1830 terjadi Perjanjian Klaten yang menentukan wilayah kekuasaan Belanda. Akhirnya, secara permanen, Kerajaan Mataram diserahkan kepada Belanda lewat perjanjian tersebut. Peninggalan dari Kerajaan Mataram. Yang pertama, Candi Hindu, yaitu Candi Gatotkaca, Arjuna, Bima, Puntadewa, Semar, dan Candi Prambanan. Yang kedua adalah Candi Buddha, yaitu Candi Mendut, Ngawen, Pawon, dan Borobudur. Yang ketiga merupakan prasasti, yaitu Prasasti Sojomerto pada abad ke-7, Prasasti Janggal pada 732 Masehi, Prasasti Kalasan pada 778 Masehi, Prasasti Klurak pada 782 Masehi, Prasasti Ratu Boko pada 856 Masehi, dan Prasasti Mantiasih pada 907 Masehi. Sekian, terima kasih.